Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Kartika Putra dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 8 pertanyaan. Langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan maksud dari manusia seperti dalam sebuah cangkir. Berdasarkan sumber yang ada dan menurut pandangan saya juga, manusia itu seperti dalam sebuah cangkir adalah ibaratkan seperti hati manusia atau rasa kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu seperti sebuah cangkir. Ketika kita mengisinya dengan rasa kecintaan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, maka kita akan memperkecil apa? Ruang dalam cangkir tersebut untuk rasa cinta kita kepada dunia. Begitupun sebaliknya, jika kita mengisinya dengan rasa kesombongan, menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memperkecil juga ruang di cangkir diri untuk rasa cinta kita kepada akhirat atau alam barkah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah menjalankan dan meninggalkan ibadah ada resikonya? Pertama-tama, saya akan menjelaskan resiko menjalankan ibadah. Mungkin kita semua telah tahu bahwa resiko menjalankan ibadah jauh lebih sedikit dibandingkan meninggalkan ibadah itu sendiri. Mengapa? Karena yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ini menandakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah atau beribadah hanya kepadanya. Lalu, apa risiko dalam menjalankan ibadah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita beribadah kepadanya? Yaitu masalah keikhlasan. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus atau hanya mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain? Jika kita menjalankan ibadah dengan tulus, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan diampuni segala dosa-dosa kita di dunia. Namun awas, jika kita beribadah karena mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia lainnya, dalam artian riya, justru kita akan mendapatkan dosa yang besar. Selanjutnya, resiko meninggalkan ibadah. Berbeda dengan menjalankan ibadah, meninggalkan ibadah justru memiliki lebih banyak resiko besar. Yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah sholat wajib 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-47-48 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mujrim berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan di dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang berdosa, yaitu meninggalkan ibadah, akan tersesat di dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang pedih. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah sekali-sekali meninggalkan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu wajib tersebut. Karena dalam sebuah hadis mengatakan bahwa jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Namun sebaliknya, jika sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan kita. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan maksud dari ibadah kita, ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Apa itu ibadah butuh? Yang saya tangkap adalah di saat kita sebagai manusia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada saat kita dalam keadaan sulit,
seperti mendapatkan musibah, menghadapi permasalahan hidup, atau saat dalam keadaan sakit. Tetapi jika kita dalam keadaan baik, sehat badan dan harta, justru kita malas melakukan ibadah, seakan-akan kita tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bedanya dengan ibadah hamba? Sudah jelas, jika kita melakukan ibadah hamba, kita akan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, tidak mengenal dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan baik-baik saja. Intinya adalah kita akan selalu beribadah, berdoa, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menyadari bahwa kita adalah hamba-Nya yang tidak mengenal keadaan hanya untuk melakukan ibadah kepadanya. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan maksud dari iman itu lisan, hati, dan perbuatan. Secara umum, iman dalam Islam itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu iman berdasarkan hati atau akidah, berdasarkan perkataan atau lisan, dan yang terakhir, iman berdasarkan perbuatan. Cabang iman adalah dalam bahasa Arab yaitu syu'abul iman. Syu'abul iman dikategorikan ke dalam 3 bagian berdasarkan hadis Ibnu Majah, di mana hadis tersebut artinya memiliki sebagai berikut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita masuk ke dalam iman lisan. Dalam bahasa Arab yaitu iqrarun bil lisan. Adalah iman dalam Islam yang berkaitan dengan perkataan atau ucapan. Iman lisan merupakan keyakinan yang diucapkan dengan lisan. Contohnya apa? Contoh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan lisan seperti membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia. Selain itu, kita juga harus menjaga lisan kita. Dengan apa? Kita dapat berkata kata yang baik-baik. Jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka diamlah. Diam memang kedudukannya itu lebih rendah dari berkata baik, lebih rendah. Namun masih lebih baik daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau buruk. Cara lain untuk menjaga lisan kita adalah dengan menyibukkan diri, dengan berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, iman hati dalam bahasa Arab ma'rifatun bil qalbi, yang artinya meyakinkan diri dengan hati. Iman di hati adalah kepercayaan yang berasal dari hati yang paling dalam, yang terdalam. Dengan apa? Dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan, dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada keberadaannya yang telah menciptakan alam semesta ini. Contohnya apa iman yang berkaitan dengan hati? Yaitu yang terdapat dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang benar itu munculnya dari hati yang tulus, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Iman di hati merupakan pondasi hidup yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Terakhir, iman perbuatan dalam bahasa Arab amalun bil arkan, yaitu mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kita telah dapatkan dalam bentuk apa? Perbuatan yang baik. Contoh perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan Islam seperti menjalani semua kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, mengajarkan orang lain untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh.
menjalani silaturahmi sesama umat beragama, menutupi aurat, menolong orang lain dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Dan jangan lupa juga membayar hutang, membela dan mempertahankan agama Islam, dan lain-lain. Kita sebagai orang yang beriman harus mencerminkan perbuatan yang baik kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik diri, keluarga, maupun nama baik Islam itu sendiri. Pertanyaan kelima, mengapa orang meninggalkan sholat padahal itu kewajiban sebagai orang muslim? Menurut saya, orang yang meninggalkan sholat itu, walaupun itu sebuah kewajiban umat Islam, dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor internal atau dari diri sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau dari lingkungan itu sendiri. Faktor internal yaitu berupa keyakinan diri dan keimanan diri masing-masing bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan semua perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi, jika seseorang meninggalkan sholat, kemungkinan besar dia belum sepenuhnya yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan dia merasa bahwa perbuatannya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan nanti. Faktor eksternal. Pertama, orang tua itu sendiri. Apakah mereka mengajarkan anak-anaknya untuk sholat, mengingatkan bahwa sholat adalah kewajiban utama, dan meninggalkan sholat merupakan perbuatan dosa yang besar? Jika tidak, maka kemungkinan orang tersebut akan malas untuk melakukan sholat karena orang tuanya tidak mengajarkan kepadanya dengan baik. Yang kedua, pergaulan. Dalam memilih hubungan antar manusia, kita harus berhati-hati. Jika kita bergaul dengan teman atau orang-orang yang lalai dalam beribadah, kemungkinan besar kita akan terbawa kelalaian tersebut. Namun sebaliknya, jika kita bergaul dengan teman atau orang-orang yang taat beribadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ke-6, yaitu begitu banyak karunia dan kenikmatan yang Allah berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Menurut perasaan diri saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dan masih juga sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk yang banyak lupa dan salah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hal yang membuat saya melanggar larangan tersebut adalah mengikuti hawa nafsu dan godaan orang lain. Seperti nafsu itu saya terhadap sholat misalkan. Kadang kalau lagi nafsu kita tinggi, nafsu saya tinggi, saya akan rajin. Tapi dikala nafsu sholat itu lagi turun, saya malas. Lalu yang kedua ada godaan orang lain. Saya saat orang lain tidak sholat, saya terkadang terbawa kebiasaan mereka, yaitu malas sholat. Di samping semua kelemahan saya juga terus berusaha untuk melawan hawa nafsu tersebut dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang ke-7, jelaskan maksud zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdiri, duduk, dan tidur. Kata zikir berasal dari kata zakaro yazkuru atau zikri, yang berarti memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati, mengingat dan menyebut. Zikir adalah cara yang efektif untuk diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, umat Islam dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dekat. Lalu, zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdiri, duduk, maupun tidur berarti kita senantiasa mengingat dan berzikir kepadanya dalam setiap keadaan. Jadi, kita sebagai umat Islam dalam aktivitas sehari-hari dalam kehidupan
harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita, baik berdiri, duduk, maupun saat kita tidur. Banyak manfaat yang didapat oleh kita ketika kita selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mendapat keimanan, menyelamatkan diri dari mara bahaya, mempermudah sakaratul maut, membersihkan hati, mengembangkan kualitas diri, menambah pahala, menjaga kesejukan jiwa yang telah gelisah, dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk pertanyaan yang ke-8. Berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa yang besar. Bagaimana cara agar Anda tidak berzina dan mabuk-mabukan? Pertama dan yang paling utama untuk menghindari berzina serta mabuk-mabukan adalah menahan dan melawan hawa nafsu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Syad ayat ke-26 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini memotivasi saya bahwa nafsu berzina dan mabuk-mabukan merupakan perbuatan yang sesat dan buruk. Maka saya berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut. Terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu menolak tawaran orang lain atau godaan orang lain untuk berbuat zina atau mabuk. Di sini saya memantapkan pendirian diri saya bahwa tidak akan melakukan hal tersebut. Jangan hanya karena ajakan orang lain, lalu saya merasa seperti, waduh, sepertinya saya kurang gaul, kurang keren, merasa tertinggal dan takut akan dikucilkan oleh orang tersebut. Saya mau saja berzina dan mabuk-mabukan. Jangan. Jika orang mengajak kita untuk melakukan zina dan mabuk-mabukan, kita tolak. Lebih baik dan juga lebih baik jauhi orang-orang tersebut. Karena kita tahu mereka adalah yang akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan kita. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan ujian tengah semester pelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, yang lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurangnya dari diri saya sendiri. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.